Oke guys, kita ada calon mobil nasional baru yang namanya I2C dan reaksi gua mirip sama mayoritas netizen. Apakah ini SMK Jilid 2? Pemirsa, PT TMI memperkenalkan sebuah konsep kendaraan listrik dengan proyek I2C. I2C itu adalah singkatan dari Indigenous Indonesian Car, kendaraan yang memang didesain sepenuhnya oleh putra-putri terbaik Indonesia. Dan emang sewajarnya publik tuh punya sentimen negatif, karena kita punya trust issue. Ada trauma kolektif sama janji manis industri otomotif yang ujung-ujungnya either jadi goib atau mobil Cina yang diganti logonya. Tapi sebelum sudon, biar kita nggak cuma ngejudge dari headline, kita harus gali lebih dalam. Siapa sih dibalik I2C? Teknologinya dari mana? Dan paling penting, ini bisnis model yang sustainable, beneran bisa jadi mobil nasional kita atau cuma gimmick doang? Setelah gue bedah datanya, jawabannya tuh complicated. Tapi kalau menurut gue, kali ini beneran ada potensinya. Yang nanti kita bakal bandingin apple to apple sama SMK. Kita coba masuk ke fakta-faktanya dulu. Chapter 1. Fakta pertama, I2C itu namanya agak teknis. Indigenous Indonesian Car. Kalau diterjemahin ke Indonesia artinya mobil asli pribumi Indonesia. Nah, proyek ini di bawah naungan PT TMI, Teknologi Militer Indonesia. Nah, take note ya, ini perusahaan yang di bawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Jadi secara langsung backingannya itu Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Beda banget sama SMK yang brandingnya dulu itu karya anak SMK. Dia lebih grassroots. Nah, I2C ini posisinya lebih elitis. Dia lebih kayak project strategis pertahanan yang ekspansif ke mobil sipil. Bomnya itu pas kemarin di Gias, mereka nampilin konsep EV. Dan klaim paling gedenya, ini bukan rebate. Bukan cuma mobil Cina yang logonya diganti Indonesia. Ini menurut mereka sendiri ya, mereka pegang hakinya, hak kekayaan intelektual. Dari segi desain, body, interior, rangkanya. Jadi penting nih, soalnya banyak yang nggak percaya kalau kita bikin sendiri gitu. Mobil nasional itu pertama, paling dasar adalah IP-nya harus punya kita. Nah, hak ciptanya harus punya kita. Oke, hak cipta ya, betul. Dan mereka emang terkenal partneran sama Ital Design. Buat yang ngerti mobil, Ital Design itu legend banget. Dia agency dari Italia yang udah ngedesain mobil-mobil ikonik di dunia kayak BMW, Lamborghini, Maserati. Jadi on paper, effortnya tuh emang gak main-main. Mereka nggak cuma beli mobil jadi dari Cina terus congkel logonya ganti logo Garuda. Tapi kan kok alat-alatnya datang dari luar, part-partnya dari Cina. Nah memang itu jadi mayoritas perdebatan kita. Cuma itu yang harus dibedah lebih dalam.